Ya, sesuai rencana bahwa pada malam ini kita akan mereview UTS StatMat. Kita mulai dari satu. Misalkan X1, X2 sampai Xn itu sampel random dari variabel random X dengan fungsi densitasnya itu fx sama dengan 3 per 4 akar beta kali E pangkat min 1 per beta kali 3x per 4 kurang alpha per 2 kuadrat untuk sampai X anggota R. Tentukan estimator tak bias untuk alfa dan beta. Nah, kalau kita lihat ya bentuk ini tuh dia mirip dengan distribusi normal. Ya. Nanti kita ubah ke bentuk umum dulu. Karena memang kalau masih bentuk kayak gini tuh nanti kita akan susah untuk apa tuh tahu parameternya apa. Nah, sekarang coba kita uraikan. Nanti pada akhirnya kita akan memperoleh bentuk ini 1 per akar 2pi kali 8 beta per 9. Terus ini E pangkat min 1 per 2 kali 8 beta per 9 kali X kurang 2 alfa per 3 kuadrat. Berarti ini pertama kalau rata itu yang ini ya, yang X dikurang sesuatu berarti ini jadi rata. Terus yang ini pasti dia akan sama ya, yang di sini maupun yang di sini. Yang di sini salah pencetnya. Nah, oh yang ini sebagai variansi. Jadi yang 8 beta per 9 ini variansi. Rata 2 alfa per 3 gitu kan, pola distribusi normal. Berarti di sini X itu distribusinya adalah normal 2 alfa per 3, 8 beta per 9. Kita sudah tahu distribusi dari X. Selanjutnya kita cari fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen itu kan bentuk umumnya nanti bisa ada normal mu terus sigma kuadrat itu kan E pangkat mu kali T tambah setengah kali sigma kuadrat T kuadrat. Di bentuk umumnya itu nanti MXT untuk normal itu E pangkat rata kali T tambah setengah kali variansi kali T kuadrat. Oke, ini berarti fungsi pembangkit momennya. Nanti kita turunkan ya sampai 2 kali karena kita butuh buat nyari apa tuh beta. Dimana kalau kita lihat memang pertama untuk ratanya bergantung pada alfa. Jadi kita butuh turunan pertama ya untuk mencari ya. Nah, sedangkan yang beta itu dia variansi bergantung pada beta. Berarti kita butuh untuk menurunkan 2 kali. Oke, harus diturunkan 2 kali nanti kan ya. Kalau sudah turunkan 2 kali, lalu kita mencari mu1. Nah, mu1 itu ekspektasi dari X. Nah, ekspektasi dari X itu turunan pertama terhadap fungsi pembangkit momen tadi itu kita masukkan 0 ke dalamnya. Dan kita peroleh 2 alfa per 3. Sebenarnya kita mau nebak-nebak juga udah bisa sih, nanti pasti apa itu 2 alfa per 3. Ngikuti yang di sini pasti. Ya biar kelihatan nyari kita, makanya itu tadi fungsi pembangkit momennya kita turunkan sampai ketemu ya. Oke, setelah kita cari mu2. Nah, mu2 ini ekspektasi dari X kuadrat, dimana turunan kedua dari fungsi pembangkit momen terus dimasukkan 0 dalamnya, kita peroleh bentuknya ini ya. Dan nanti emang biasanya bentuknya itu ya gitu tadi, rata dikuadratkan terus ditambahkan variansi, dan bentuknya kayak gitu pasti kalau normal itu. Jadi kita udah temu momen pertama dan momen kedua dari populasi gitu ya. Memang ini kita pakai metode momen untuk nomor 1 ini. Jadi kita tentukan momen untuk sampel. Momen untuk sampel itu yang berarti simbolnya M ya. M1 itu X bar, M2 itu X kuadrat bar. Hati-hati ya, ini dikuadratkan dulu baru dibarkan. Nah, soalnya dia akan beda kalau misalnya apa itu bar dulu baru kuadrat dengan kuadrat dulu baru bar. Ini X kuadrat bar. Nah, itu. Lalu kita samakan momen populasi dengan momen sampel.
Kalau 2 alfa per 3 sama dengan X bar ini ekuivalen dengan berarti alfa headnya itu 3 X bar per 2. Oke, kita sudah ketemu nih estimator untuk alfa. Sekarang coba yang beta ya. Yang beta itu coba kita pakai yang ini, mu 2 sama M2. Di mu 2 nya ini, terus ini M2 kita samakan. Nah di sini ada alfanya ya, di sini ada alfa. Ini alfanya kita ganti dengan ini alfa ya, kita ganti dengan alfa head. Kita uraikan, kita akhirnya kita memperoleh bahwa beta head itu sama dengan 9/8 kali dalam kurung X kuadrat bar dikurangi X bar kuadrat. Nah ini kan sebenarnya beda ya, X kuadrat bar dan X bar kuadrat. Biasanya yang ini cenderung lebih besar ya, yang X kuadrat dibarkan itu cenderung lebih besar daripada yang ini. Oke, kita sudah ketemu nih estimatornya. Nah kita kan disuruh menentukan apa, estimator yang tak bias ya. Kita harus ngecek ya, apakah tak bias atau bias. Kita cek dulu untuk alfa sekarang ya. Alfa kita cari ekspektasi dari alfa itu apa. Dengan ekspektasi dari tadi alfa headnya itu 3 X bar per 2 ya, X bar per 2. Tinggal kita urai-uraikan, kita perlu hasilnya adalah alfa. Nah berarti estimator alfa head ini tak bias, dia tak bias. Kita estimasi ekspektasi dari beta head ya, kita cek ya. Yang beta head itu ekspektasi dari 9/8 X kuadrat bar kurangi X bar kuadrat. Nah ini ya, kita urai-uraikan. Ekspektasinya kita boleh ya, itu apa itu, dia yang punya salah satu ya, sifatnya semacam ini ya. Kita uraikan masing-masing bentuk ya kan. Yang X kuadrat bar itu bisa berarti ini sigma X kuadrat per N. Kita uraikan ya. Ini tetap dulu, kita tahan dulu karena memang yang ini nih kita nanti nguraikan belakangan. Oke, kita uraikan yang ini dulu ya, kita uraikan. Pada akhirnya kita oke ya, sampai sini ya. Yang tadi sudah terurai, tinggal kita coba menguraikan yang di sini. Nah kalau ekspektasi dari kan gini ya, gini. Kalau nyari variansi ya, nyari variansi dari suatu itu caranya apa? Variansi itu ekspektasi dari X kuadrat. Terus kita nyari variansi dari X ya, ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan, itu nyari variansi dari X. Nah kalau ini X bar berarti ya, kalau kita nyari berarti nanti berlaku variansi X bar itu sama dengan apa, ekspektasi dari X bar kuadrat dikurangi ekspektasi X bar dikuadratkan. Kalau kita tambahkan masing-masing ruas dengan ekspektasi X bar dikuadratkan, jadinya yang di sini cuma ekspektasi X bar dikuadrat saja, yang di sini ekspektasi X bar dikuadratkan. Nah barulah tadi kan kita udah ketemu ya, ekspektasi dari X bar itu udah ketemu. Sebentar, oh iya, ini variansinya yang kita nanti pakai sifat-sifat dari apa itu ekspektasi ya. Maksudnya di sini kita pakai sifat-sifat dari variansi. Jadi kita kalau tulisan lo X bar itu kan sigma X per N, kita pakai sifat-sifatnya, kita uraikan. Nah nanti pada akhirnya setelah kita mengurai-uraikan, kita memperoleh ini ya, ekspektasi dari X kuadrat X bar kuadrat itu 4 alfa kuadrat per 9 ditambah 8 beta per 9N. Nah tadi ini ya, terakhir ini. Oke, terakhir ini ya, tinggal kita masukkan. Berarti yang ekspektasi dari X bar kuadrat itu kita ganti dengan ini. Oke,
ganti. Nah ternyata kalau setelah kita memperoleh ya bentuk akhirnya itu nanti ekspresi dari beta head itu n kurang 1/n kali beta. Nah, ini berbeda dengan beta, berarti ini estimatornya bias ya kan ya. Nah agar tak bias, kan ini kan dia n kurang 1/n ya, berarti ini kita kalikan n/n-1, jadi dicoret terus ada dia tak bias. Jadi beta headnya itu 9n/8 kali n-1, ini tadi x kuadrat bar dikurangi x bar kuadrat. Jadi estimator tak bias untuk alfa itu ya ini tadi, yang alfa head tadi udah apa itu dia tak bias. Nah sedangkan yang beta itu awalnya bias terus kita bisa memperbaiki sehingga tak bias. Nomor 1 ada pertanyaan, silahkan jika ada. Ada Mas, yang FDP awal itu 1/akar pi-nya Nah, datang dari mana? ini Apa ya harusnya FDP emang di awal. soal ada 1/akar Sini. pi? Yang FX awal. Heeh. Sebentar. Iya, kok tiba-tiba muncul 1/akar pi di Itu kan bawah? ada pi-nya kan ya. Yang perhatikan Harusnya ada pi-nya di sama soal. dengan yang kedua itu. Iya, ini pi. Atau lupa belum tak Oh, ketik ya berarti pi-nya. harusnya emang pi-nya datang dari soal ya? Memang ada pi. Oke, siap. Terima kasih Mas Mas. Ada lagi. Atau enggak ada, kalau enggak ada kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2. Nah, ini misalkan x sampai xn itu sampel dari variabel x dan fungsi densitasnya itu fx sama dengan 16x per 3 theta kurang 2 kuadrat kali e pangkat min 4x per 3 theta kurang 2 itu untuk x lebih dari 0, terus 0 untuk yang lainnya. Nah kalau kita lihat ini distribusinya ini gamma ya, kita perlu hati-hati aja sih, kadang memang agak mirip juga dengan distribusi eksponensial. Sebenarnya eksponensial itu kan kasus khusus dari distribusi gamma, dimana alfanya itu 1 eksponensial. Sedangkan kalau chi square itu kasus khusus dari distribusi gamma, dimana betanya sama dengan 2. Ini yang kita bentuk gamma yang umum kalau kita lihat di sini ya. Oke, kita 2A ini bentuk estimator untuk theta. Sama fx nya bentuknya ini, nah kita bisa menguraikan nantinya. Kita bisa menguraikan dimana di sini itu pertama-tama gini ya, kalau kita memperhatikan ya, ini kan x nya dia pangkat 1 ya. Kalau dia pangkat 1 itu sama aja dengan 2 kurang 1, x nya pangkat 2 kurang 1. Terus di sini ada 16 di atas, kita bisa taruh di bawah ya, ini jadi 1/4. Kalau dibagi 1/4 dia sama aja dikalikan 4, terus ini ada kuadratnya, berarti oke ini 16. Nah
ini ada gamma 2. Nah gamma itu kan sebenarnya fungsi apa itu faktorial tapi dikurangi 1. Jadi kalau misalnya gamma dari 2 berarti itu faktorial dari 2 kurangi 1. 1 faktorial ya 1 gitu ya. Terus ini E pangkat bentuknya kan min X dibagi, nah ini 3 theta kurang 2, ini 4 kita turunkan. Jadi kita memperoleh bentuk yang umum ya, biar kita bisa melihat distribusinya. Jadi kalau kita lihat di sini pertama ini gamma 2, terus ini juga X pangkat 2. Nah ini ya, dikurangi 1, ini kan 2 ya. Ini gamma 2, terus ini ada 3 theta kurang 2/4, ini juga ya theta kurang 2/4. Distribusinya itu gamma 2, 3 theta kurang 2/4. Nah oke sebentar, mungkin nanti bisa dilihat ya. Nah, oke di sini ya kita lihat bentuk umumnya gini ya, fungsi gamma itu fx sama dengan seper gamma alfa kali beta pangkat alfa terus kali x pangkat alfa kurang 1 terus kali e pangkat min x per beta. Nah tadi kita udah tahu ya bentuk, kita berarti nyari, kita buat agar bentuknya tuh mirip dengan ini. Nah kita lihat ya alfanya tuh apa, betanya apa, kita sesuaikan. Nanti fungsi pembangkit momennya itu, nah ini ya, kalau misalnya itu distribusi untuk gamma alfa, beta itu berarti 1 kurang beta t pangkat min alfa. Nah ini 1 kurang beta t pangkat min alfa. Oke, kita kembali ke layar utama tadi ya. Nah, jadi udah tahu ini alfanya 2, beta itu 3 theta kurang 2/4. Berarti kalau mxt nya itu 1 kurangi di betanya ini ya, 3 theta kurang 2/4 ini kali t terus pangkat min, nah ini 2 ya, berarti ini min 2. Oke, kalau sudah kita turunkan fungsi pembangkit momen ya, mx nya kita turunkan. Dan kita karena theta ini memang cuma kepake sekali, jadi kita cukup turunkan 1 kali saja. Memang kita cuma nyari satuan theta saja, nggak ada yang lain gitu ya. Sehingga nanti kita kalau nyari mu1 ya, mu1 itu ekspektasi dari X itu turunan fungsi pembangkit momen ini dimasukkan 0, kita nanti memperoleh bentuknya itu 3 theta kurang 2/2. Sebenarnya kalau kita udah tahu ya, kalau distribusinya itu gamma itu kan alfa kali beta kan ekspektasi dari X, tapi ya kita tetap ya kelihatan ngitung ya gini lah. Ini 3 theta kurang 2 seperti itu. Langsung aja kita bisa aja 2 kali ini, nanti 3 theta kurang 2/2. Oke, ini untuk momen populasi. Nanti untuk momen sampelnya yaitu M1X bar. Nilai kita sama dengan kan, kita memperoleh theta headnya itu 2x per tambah 2/3. Jadi kita sudah memperoleh estimator untuk theta. Ya kita nanti ada pertanyaan selanjutnya apa? Apakah estimator dari A itu efisien? Nah berarti kita coba tentukan efisiennya. Nah kita misalkan di fx-nya itu kita lenkan. Nanti memang kita memakai BBCR ya, batas bawah Cramer Row, untuk menentukan efisiennya. Oke, kita lenkan ya fungsi densitasnya tadi, fx-nya kita lenkan, nanti kita ketemu di len dari ini. Oke, kita peroleh ini ya, len. Kita turunkan 2 kali. Berarti BBCR itu kita bisa pakai yang apa itu?
turunan pertama tapi itu susah, jadi kita lebih enak pakai yang turunan kedua. Memang ada teoremanya bahwa ya bentuk A itu pakai turunan pertama sama yang turunan kedua ini akan sama gitu, tapi kita pakai yang ini saja yang lebih enak gitu. Kalau yang turunan pertama nanti kita kuadratkan tuh emang lebih susah bentuknya, jadi kita pakai yang ini. Oke, kita turunkan 2 kali, kita udah memperoleh ya, ini bentuk untuk turunan kedua. Kita hitung ekspektasi dari turunan kedua ini ya. Nah, yang lain kita nggak usah kita oahi, kita cukup mengubah yang ada x nya saja. Ini ada x nya, berarti ini 72x. Jadi antara sifat dari ekspektasi itu nanti kan dia bisa menjadi apa itu 72 kali kali ekspektasi dari x. Nah, memang karena dia nggak ada x nya kan dia jadi konstan gitu kan ya, nggak ada x nya. Nah, ini juga kita 72 nya ini konstan, ini juga konstan dianggapnya, tinggal ada x nya, ini ekspektasi dari x, jadi e nya ini bisa kita taruh ke sini saja. Nah, tinggal nanti ekspektasi dari x tadi kan apa itu 3 theta kurang 2 per 2 yang kita ubah aja gitu kan ya, ini jadi ekspektasi dari x itu kita ubah dengan ini kita bisa coret gitu ya. Nanti pada akhirnya kita memperoleh bentuknya itu min 18 per 3 theta kurang 2 kuadrat. Nah, ini ekspektasi dari turunan kedua dari ln fx. Nah, BBCR itu kan rumusnya, nah ini kan 1 dibagi min n kali ekspektasi dari turunan kedua ln fx. Kalau pakai yang satunya tuh yang apa itu 1 per ekspektasi dari ini harus dikuadratkan, itu lebih susah emang. Nanti kita cuma pakai ini saja. Jadi kita sudah ketemukan ekspektasi dari apa itu turunan kedua ln fx. Dan kita masukkan berarti ya ini min n kali apa tadi. Nah, udah. Terus kita jadinya memperoleh ini BBCR nya itu 3 theta kurang 2 kuadrat per 18n. Oke, BBCR udah ketemu. Nah, tetapi kita memang variansinya kita perlu nyari ya, jadi kita ya tetap kepake sih turunan kedua, tapi kita kalau sekedar apa itu ingin mencari data sebenarnya cukup aja sih. Awal tadi kita nyari estimator, kita sudah cukup dengan turunan pertama, tapi ini memang kita nyari variansi, kita butuh turunan keduanya. Masih mau kita jadi mxt nya itu turunan 2 kali ya, turunan kedua berarti turunan pertama tadi kita turunkan gitu ya. Kita sudah memperoleh, kalau nyari ekspektasi x kuadrat itu berarti mxt diturunkan 2 kali terus dimasukkan 0, kita memperoleh ini ya ekspektasi dari x kuadrat. Kita hitung ya variansi dari x itu ini variansi dari x 3 theta kurang 2 kuadrat per 8. Ini variansi dari x. Kalau variansi dari theta head ya tinggal kita apa, tadi theta headnya ketemu ini ya. Meski ini juga kita itu gunakan sifat-sifat variansi, kita uraikan. Nah, pada akhirnya kita memperoleh nanti variansi dari theta head itu ini 3 theta kurang 2 kuadrat per 18n, dimana ini itu sama dengan BBCR nya tadi. Nah, jadi kita memperoleh bahwa variansi dari theta head itu sama dengan BBCR. Nah, karena itu theta head merupakan estimator efisien. Jika ada pertanyaan silahkan jika.
nomor 3 nah ini ada fungsi probabilitas kayak gini. Fx itu 2 theta per 2 theta tambah 3 pangkat x kurang 1 kali 3 per 2 theta tambah 3. Ini untuk x nya bilangan asli dan terus 0 untuk yang selainnya. Kita lihat bentuk ini dia distribusinya geometrik ya. Mana nanti kalau kita coba perhatikan ya geometrik. Kita pindah dulu ya screen-nya. Ya, distribusi geometrik. Nah itu kan nanti bentuk fx nya tuh 1 kurang p pangkat x kurang 1 kali p. Untuk x itu 1, 2, 3 seterusnya. Ini ada distribusi geometrik dengan parameter p. Itu nanti bentuk fungsinya begini ya. Nanti fungsi pembangkit momennya itu mxt nya itu bentuknya adalah p kali e pangkat t dibagi 1 kurang dalam kurung 1 kurang p kali e pangkat t. Nah ini bentuk fungsi pembangkit momennya. Oke, kembali ke layar utama ya. Kembali ke layar utama. Oke, berarti tadi kita lihat di sini. Ini yang dipangkatkan x kurang 1 itu apa? 1 kurang p. Terus yang ini itu p-nya ini. Berarti x adalah geometrik dengan parameter 3 per 2 theta tambah 3. Jadi mxt nya ya ini, p nya ini kita kalikan e pangkat t terus 1 kurang p itu yang ini ya, kali e pangkat t. Nanti silakan ya, ini kalau dijumlahkan kan 1 ya, silakan dihitung sendiri. Ini dijumlahkan dengan ini kan 1. Nanti kita uraikan, nanti kita peroleh ini ya, fungsi pembangkit momennya 3 e pangkat t dibagi 2 theta tambah 3 kurang 2 theta e pangkat t. Kita nyari estimator untuk theta. Kalau dari estimator untuk theta, nah ini kita nanti turunkan dengan turunan pertamanya. Kita juga pakai metode momen lagi ya untuk memang 3A ini. Dari turunan pertama, nah nanti kalau kita mencari minus 1 ekspektasi x itu kan turunan pertama kita masukkan 0, kita peroleh ini ya 2 theta tambah 3 per 3. Sedangkan M1 nya itu x bar, kita sama dengan kan ya ini sama dengan M1. Nanti kita peroleh theta head itu 3 x bar kurang 3 per 2. Nah, ini theta headnya itu estimator untuk theta. 3B ini apakah estimatornya itu konsisten, dan ternyata untuk mengetes konsisten kita perlu apa, menggunakan ulang kedua dari fungsi pembangkit momen karena kita memang perlu variansi ya. Kita turunkan lagi, berarti turun keduanya itu ini, panjang banget ya, ini ruwet banget. Oke, terus ekspektasi x kuadrat itu berarti ulang kedua ini kita masukkan 0, kita peroleh ini yang apa, ekspektasi x kuadrat. Tinggal kita variansi pakai rumusnya variansi, yaitu ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x dikuadratkan. Jadi ini dikurangi yang kuadrat tadi yang ini ya, mana tadi di atas. Oh iya ini ya, kuadratkan. Kita memperoleh bentuk var x nya itu 2 theta tambah 3 kali 2 theta bagi 9. Ini baru variansi x. Variansi theta head, berarti variansi dari ini kita uraikan, terus kita bilang sifat-sifat dari variansi. Kita memperoleh variansi dari theta head itu theta kali 2 theta tambah 3 dibagi 2n. Kalau menurut
sama Chebyshev itu kan ada apa itu ya, peluang dari mutlak theta head kurangi ekspektasi theta head itu kurang dari K kali akar variansi X. Sebentar. Ini nih variansi dari theta head ini. Variansi theta head. Nantinya variansi dari sesuatu ini peluang dari apa tuh, nilai mutlak X kurang ekspektasi X kurang dari K kali akar variansi X itu lebih dari sama dengan 1 kurang 1/K kuadrat. Itu kan kita sama Chebyshev. Kadang memang penulisan lainnya ada yang kayak gini, Chebyshev itu ada yang versi gini, Chebyshev. Kadang ada yang tulisan begini, memang versinya macam-macam tulisan Chebyshev. Kalau nama lengkap itu kan Pavlovsky Chebyshev ya, Pavlovsky Chebyshev. Nah, tinggal nanti kita tadi kan ekspektasi dari theta head itu apa? Theta ya. Itu theta. Nanti ini K kali akar. Nah, variansi theta head itu tadi ini ya, kita masukkan. Itu lebih dari 1 kurang 1/K kuadrat. Tinggal ini nanti kita anggap sebagai delta ya. Nah ini loh, yang K dikali akar ini. Jadi kan kita memang kalau dalam itu estimator konsisten ya tadi ya. Konsisten itu nanti kan peluang dari mutlak itu theta head kurang theta itu kurang dari delta itu sama dengan 1 nantinya. Kalau misalnya dilimitkan kalau cetak hingga. Nah, jadi ini berarti ini kan jadi delta nantinya. Nah, deltanya tuh ini nanti akhirnya kita memperoleh 1/K kuadrat itu theta kali 2 theta tambah 3 dibagi 2n delta kuadrat. Nanti kita apa tuh 1/K kuadrat itu kita ganti ya, kalau jadi delta berarti ini menjadi 1 dikurangi. Nah ini kita limitkan unsur tak hingga, itu nantinya 1 kurangi. Nah ini kan dia bawahnya ada n nya ya, karena n nya ini semakin membesar berarti kan dia akan menjadi 0 ya. Ini limitnya 1 kurangi 0 itu 1. Nah kan untuk n unsur tak hingga itu peluang theta head kurang theta ya kurang dari delta, kurang dari delta itu kan akan menuju 1. Jadi theta head ya, theta head itu merupakan estimator konsisten itu untuk nomor 3. Nah jika ada ini ada juga, kita lanjut ya ke nomor 4 ya. Nomor 4 kan X1 X2 sampai Xn itu sampel random X inisial sini fx itu 1/3 kali akar theta akar pi theta kali pangkat min 1/theta, terus ini 1/3 x kurangi mu tambah 1/6 kuadrat.
Nah, bentuk fungsi ini ya, f ini, bentuk f ini kita lihat mirip dengan distribusi normal. Berarti kita mencoba uraikan nantinya sehingga terbawa ke bentuk distribusi normal yang kita bisa melihat untuk apa itu rata dan variansinya. Ya, coba uraikan. Kita akhirnya memperoleh apa itu bentuk terakhirnya ini ya, fx nya ini. Berarti ini variansi, juga variansi ya, yang ini. Nah, berarti terus yang terakhir ini rata. Berarti kita distribusinya adalah mu tambah 1 per 2 9 theta per 2 mxt. Berarti ya tadi ya kayak biasa mirror pangkat ini kali terus tambah setengah variansi t kuadrat. Kita turunkan 2 kali ya karena kita memang mencari estimasi untuk mu dan theta. Kalau yang mu dia cuma rata, nanti 1 kali udah cukup ya, 1 kali turunan. Tapi kalau yang ini theta ini dia ini untuk mencari variansi, berarti kita butuh turun 2 kali, turunkan 2 kali. Oke, setelah metode momen biasanya lah ya, nanti kita mencari apa itu mu1 mu2 m1 m2. Ini hari kita memperoleh ini mirip sama nomor 1 tadi sih ya, nomor 4 ini. Jadi mu headnya itu 2x kurang 1, terus yang theta headnya itu 2 per 9 kali x kuadrat bar kurangi x bar kuadrat. Oke, ini untuk 4A ya. Sana 4B, apakah FDP di atas lawan keluarga eksponensial? Nah, normalnya dia termasuk eksponensial kan ya, karena gini kita nanti bisa memisahkan gitu ya, bentuk fx ini menjadi a mu theta terus kali bx kali pangkat c1 mu theta d1 tambah c2 mu theta d2 ini ya. C1 ini c2 d2 ya. Kalau menguraikan fx ini bisa ketemu ya bentuk di mana apa itu bahwa bentuk ini kan, bentuk ini berarti dia merupakan keluarga eksponensial gitu ya, sudah terbentuk bentuk ini. Nah, terus yang untuk 4C itu nanti cukup untuk mu dan theta. Nah, keluarga eksponensial itu nanti kita tinggal apa itu produkkan ya, nanti apa itu nilai fungsi kita produkkan. Nanti saja cukupnya itu kita bisa melihat yang di pangkat ya. Nah, kalau untuk mu itu kan sigma xi ya, ini untuk mu. Sedangkan kalau yang apa itu theta itu nanti, karena di sini yang ada mu-nya kan cuma di sini saja ya, di sini nggak ada mu-nya gitu ya. Kayak mu statistik ini. Sedangkan kalau theta kan di masing-masing ada tetanya, ini ada tetanya, ini juga ada tetanya, jadi ya baik sigma x maupun sigma x kuadrat. Ini statistik cukup ya. Oke, 4C ada pertanyaan, nomor 4 ada pertanyaan, silahkan jika ada. Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 5 ya, terakhir ya. 5 itu misalkan x tambah x 1 x distribusinya Poisson 3 kurang 2 theta per 5. Oke, dia udah dikasih tahu distribusinya ya, Poisson ya. mxt berarti distribusi ya, fungsi pembangkit momennya itu pangkat
ini tadi apa di sini, terus ini E pangkat E kurang 1, jadi di situ Poisson lambda, nanti kan berarti E pangkat lambda kali E pangkat E kurang 1, ya kita kalau ini bukan lambda kita ganti aja lambdanya dengan ini. Terus 5A ini suruh cari estimator untuk theta. Estimatornya kan berarti kita nanti metode ngomong kita juga bisa ya ini ya. Kita turunan pertama saja kan sudah cukup ya, turunan pertama. Rata kita bisa kita gunakan. Turunan pertama kita masukkan 0 di turunan pertama, nanti kita memperoleh kan satunya ini. Untuk M1 X bar kita sesuaikan, nanti kita memperoleh theta head itu 3 kurang 5 X bar per 2. Nah, ini ya 3 kurang 5 X bar per 2 theta head ya. Sudah ketemu estimator untuk theta. Nah sekarang 5B ini dengan definisi cukup buktikan bahwa Y itu sigma S itu selisih cukup untuk theta. Nanti pertama kita mencoba mencari ini ya, fx1, x2 sampai xn dengan syarat sigma xi. Nah oke, kita coba lihat dulu FDP bersama x1, x2 sampai xn dan xi, dan sigma xi. Nah kan nilai sigma xi ini itu bergantung mutlak pada x1, x2 sampai xn, sehingga peluang bersamanya sudah terwakili oleh x1, x2 sampai xn gitu ya. Nah, artinya bisa menyederhanakan kalau ini ada f x1, x2 sampai xn terus ada sigma xi, berarti tinggal kita hapus saja sigma xi nya, berarti cuma f dari x1, x2 sampai xn. Selanjutnya terus ini sudah menyederhanakan. Nah, oke, di sini kan kita perlu tahu bahwa x1, x2 sampai xn itu kan jelas ya semua saling bebas ya, karena dia benar-benar random gitu ya, saling bebas. Nah, kita fungsi itu sama aja dengan hasil kali. Ini kan ada istilah itu bebas stokastik ya, kalau ada dua variabel terus bebas stokastik itu artinya nanti bahwa fungsi bersamanya itu sebenarnya hasil kali dari fungsi marginal masing-masing gitu. Kita bisa pakai ini I besar ya untuk perkalian. Terus tadi kan distribusinya sama semua ya dia, karena memang sampel untuk distribusi yang tertentu yaitu Poisson, semua juga jadi Poisson. Intinya ganti X, terus kita ada produk ini, kita memperoleh ini ya bentuk akhirnya. Kita coba cari FDP untuk sigma xi. Kita pakai fungsi pembangkit momennya, kita urai-uraikan. Nah, kita memperoleh apa? mxt pangkat n nya itu ini E pangkat n kali 3 kurang theta kurang 2 theta per 5 terus E pangkat T kurang 1. Oke, fungsi pembangkit momennya ini berarti Y sama dengan sigma x itu ini ada, berarti Y itu distribusi adalah Poisson, terus ini yang dikalikan dengan E pangkat T kurang 1 itu apa ya, ini ada N nya berarti N terus 3 kurang 2 theta per 5. Nah oke, itu untuk Y ya, distribusi dari Y. Nah sekarang F sigma xi kalau kita udah tahu distribusinya, berarti kita nanti kan sesuaikan ya, berarti E pangkat ini main N terus 3 kurang 2 theta per 5 kurang 2 theta per 5 pangkat sigma xi bagi sigma xi di kuadrat jadi faktorial. Ini ya efisiensi kita mulai tadi ya distribusi. Nah ini kan Poisson itu kan, Poisson juga. Nah kalau sudah, kita sekarang mencari x sama xn dengan syarat ini ya sigma xi. Nanti kita nyari dengan syarat ya ini
fungsinya itu dengan syarat berarti ya ini kan fungsinya ini sama sampai sigma x, jadi pembilang penyebutnya ini ya cuma yang ini saja. Sigma x kan dia yang memang itu situ ketergantungan itu kan ya sini. Nah, tinggal tadi ya kalau ini kan kita udah tahu untuk yang ini. Misalnya kalau f dari sigma x itu ya di pembagiannya dia dibalik ya, dari sini kita balik urutannya, nanti kita bisa coret-coret ya, coret kita peroleh bentuk akhirnya adalah sigma xi faktorial dibagi sigma dibagi pi xi faktorial. Nah ini kan fungsi bersyaratnya ternyata ya bergantung pada theta, karena itu berarti sigma x itu cukup untuk theta. Nah itu Merlima ada pertanyaan, silakan sudah. Ya, kalau tidak ada ya. Kalau nggak ada, stop record, durasi video terlalu lama. Recording stop.